kelompok 9 ingin menjelaskan tentang ideologi yang hidup dan berkembang di dunia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vika Septia Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Nurafika Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Tiara Adia Meka. Perkenalkan, nama saya Jenny Dionovianti. Perkenalkan, nama saya Bunga Dwi Ramadhani. Yang ke-1, definisi ideologi. Ideologi adalah kumpulan ide, keyakinan, nilai, dan prinsip dasar yang menjadi landasan dan panduan dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya suatu masyarakat atau negara. Ideologi mencerminkan cara pandang terhadap dunia dan menentukan bagaimana masyarakat mengatur kehidupan bersama. 2. Ciri-ciri atau tanda-tanda ideologi. Ciri-ciri ideologi secara umum. Sistematis, memiliki struktur yang terorganisir dan jelas. Normatif, memberikan pedoman tentang apa yang dianggap baik atau buruk dalam kehidupan. Praktis, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Universal, mampu menjawab tantangan zaman dan diterima secara luas oleh masyarakat. Fleksibel, beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan inti dasarnya. Yang ketiga, negara dan ideologi yang diterapkan. Kapitalisme, definisi ideologi yang menekankan pada kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi, di mana pasar bebas menjadi mekanisme untuk distribusi sumber daya. Ciri-ciri kebebasan individu diutamakan, hak milik pribadi dijamin. Yang ketiga, persaingan bebas dalam ekonomi. Yang keempat, pemerintah memiliki peran minimal. Contoh negara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Sosialisme, definisi ideologi yang menekankan pada pemerataan ekonomi dan penghapusan kesenjangan sosial melalui pengelolaan kolektif sumber daya. Ciri-cirinya yaitu negara mengontrol alat produksi utama. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama. Yang ketiga, kesenjangan sosial diminimalkan. Contoh negaranya seperti Kuba, Korea Utara, Venezuela. Selanjutnya ada Pancasila, definisi ideologi negara Indonesia yang berlandas 5 prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Ciri-ciri mengutamakan gotong royong dan musyawarah, berbasis pada nilai-nilai regulis dan kemanusiaan, tidak memihak pada kapitalisme atau sosialisme. Contoh negara Indonesia. 4. Perbandingan antara kapitalisme dan Pancasila. Persamaan. 1. Kebebasan individu. Kapitalisme memberikan kebebasan penuh dalam kegiatan ekonomi. Pancasila mengakui hak kebebasan individu tetapi tetap dalam koridor nilai-nilai sosial. 2. Keberadaan pasar. Kapitalisme mengandalkan mekanisme pasar untuk alokasi sumber daya. Pancasila masih menggunakan pasar, tapi dengan pengawasan negara untuk keadilan sosial. 3. Pentingnya ekonomi. Kedua ideologi melihat ekonomi sebagai salah satu pilar penting dalam membangun kesejahteraan. Perbedaannya, yang ke-1 ada aspek. Aspek itu fokus utama, yang kedua kapitalisme, keuntungan individu dan pasar bebas. Pancasila, keseimbangan antara individu dan masyarakat. Perbedaan aspek peran negara, kapitalisme minimal hanya sebagai pengawas. Pancasila signifikan sebagai pengatur keadilan. Aspek keadilan sosial, kapitalisme tidak menjadi prioritas utama. Pancasila menjadi prinsip utama sila kelima. Aspek atau nilai dasar, kapitalisme, kebebasan ekonomi, Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan. Selanjutnya ada kesimpulan. Ideologi yang hidup dan berkembang di dunia mencerminkan keragaman nilai dan pandangan setiap bangsa, berfungsi sebagai pedoman kehidupan dan terus beradaptasi dengan perubahan zaman untuk menjawab tantangan global. Penutup, dengan memahami ideologi yang hidup dan berkembang, kita dapat menghargai perbedaan dan berkontribusi pada harmoni serta kemajuan bersama.
kasih.